Ya Bapak, atas berkat Tuhan pada hari ini dan pada sore hari ini ya Bapak, Kau masih menyertai setiap langkah kami Tuhan untuk boleh sampai ke tempat ini. Sebentar kami akan beribadah Bapak, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menuju tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menibakan mereka tanpa kekurangan suatu apapun, dan biarlah kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di ibadah sore kali ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak dapat hadir, baik mereka sakit ataupun mereka malas ya Bapak. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka selalu Bapak. Bapak, kami berdoa untuk segala pergumulan kami Tuhan selama 1 minggu ke belakang. Kiranya kami boleh menyelesaikan segala pergumulan kami ya Bapa, dan kami boleh menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, di atas segalanya itu kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, kiranya boleh kami sempurnakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari buku Ende nomor 6, Puji Jahobana Sangap Huhut Marmulia. Untuk bangkit berdiri. Puji Jehovah si gonggong sude paruhutkan nama nogi hun hosogon iring kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemanyam. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenanlah diri kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bila hati kami terasa berat, Bapa, dan tak seorang pun mengerti beban kami bertanya padamu apa yang harus kami perbuat, Tuhan. Namun Tuhan selalu pedulikan kami, dan kami membawa hidup kami di altar-Mu ya Bapa. Marilah kita angkat pujian, bila hati terasa berat, tak seorang pun peduli bebanku. Bila hati terasa berat, dan tak seorang pun mengerti bebanku. Apa yang harus ku buat? Dan Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Dan sujud di altar aku bawa hidup. Berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di
datang di altarnya. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah yang kelima sampai dengan titah ke-10. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya, laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu, sehingga Kau mencurahkan seluruh cinta-Mu? Dan apakah arti kami bagi-Mu? Cinta-Mu setia selalu di dalam hidup kami. Marilah kita angkat pujian. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu? Artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah aku menyambut tubuh darah? Ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kesemahanku. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kekudusan-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Dan pantaskah kami menyambut tubuh darah-Mu Bapa, karena begitu banyak dosa yang kami perbuat. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta
hatiku, istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita angkat pujian. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku. Bersemayam dalam tubuh dan darah, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Tuhan sudah menghapuskan dosa kita dan biarlah kita boleh menikmati hikmat pengorbanannya. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita nyanyikan ayat yang berikutnya, kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Epistel firman Tuhan bagi kita diambil dari Mika 7 ayat 7 sampai dengan ayat 20. Kita baca secara responsor ya. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepada aku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai Mesir, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, yang terpencil menjamin. Seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala kekerasan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari siapa? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dengan baik. Amin.
Kita boleh memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur dan dengan pujian dan bersuka di hadiratnya, karena Tuhan itu baik. Marilah kita angkat pujian, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat saja yang mengatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu, Amang Inang Naposo Bulung, Jemaat HKBP Kebayoran Lama yang hadir pada sore hari ini. Berikut kami bacakan warta jemaat Minggu tanggal 22 Januari. Nama minggu hari ini adalah Minggu setelah Epifanias, yang artinya pernyataan diri Allah. Topik minggu kita hari ini, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita bacakan yang nomor 3, undangan Bona tahun 2023 dan launching orientasi pelayanan HKBP tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai surat undangan yang kita terima bahwa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan Bona tahun 2023 di hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 15.00 WIB bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP Jalan Damai nomor 1, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Utusan dari gereja kita HKBP Kebayoran Lama sebanyak 10 orang. Marilah kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, launching tahun profesionalisme dan pelantikan panitia tahun profesionalisme HKBP Kebayoran Lama akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari pukul 7.30 WIB. Diberitahukan kepada panitia yang akan dilantik untuk dapat hadir pada acara tersebut. Yang kelima, katekisasi CD. Pelajaran CD angkatan 2022-2023 akan dimulai pada bulan Februari 2023. Bagi jemaat warga AKBP Resort Kebayoran Lama yang putra-putrinya ingin mengikuti pelajaran katekisasi CD, masih diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sampai batas akhir bulan Januari tahun 2023. Yang keenam, dana pembangunan rumah dinas pendeta. 1. Setiap keluarga wajib memberikan tok-tok ripe sebesar Rp50.000 setiap bulannya guna mendukung pembiayaan pembangunan rumah dinas Huria, dan pengumpulan tok-tok ripe ini akan dikoordinir oleh Situa Banjar dan pengurus Banjar yang pengumpulannya sudah dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Yang kedua, pengumpulan dana pembangunan rumah dinas Huria melalui amplop dana pembangunan sudah dimulai di Minggu tanggal 8 Januari 2023 pada setiap kebaktian Minggu. Yang ketujuh, rekening baru untuk pembangunan rumah dinas pendeta. Pengumpulan dana pembangunan rumah dinas Huria untuk pendeta resort dan pendeta fungsional dapat disetor melalui Bank Mandiri, nomor seperti tercatat di warta jemaat, kontak person Bendahara Panitia Pembangunan, Inang Nyonya Sasru Boru Gultom, HP seperti tersurat di warta jemaat. Yang ke-8, Bona tahun Punggungan Keluarga Muda-Mudi atau PKM. PKM atau Punggungan Keluarga Muda HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan ibadah Bona tahun pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pukul 11 WIB bertempat di rumah keluarga Amang Anto Situmorang, Inang Sastru Boru Gultom, alamat Jalan Pandaraya nomor 62 RT 03 RW 05 Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten. Diharapkan kepada semua keluarga muda, termasuk yang belum pernah bergabung, untuk dapat hadir pada acara Bona tahun Punggungan Keluarga Muda tersebut.
Kontak person seperti di Warta Jemaat, Inang Sastro Borugultom, nomor, dan juga Amang Prima Situmorang, nomor HP-nya ada di Warta Jemaat. Yang ke-9, persembahan Natal keluarga. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama yang belum memberikan persembahan ibadah Natal keluarga tanggal 23 Desember 2022 untuk dapat disampaikan langsung melalui gereja. Yang terakhir ke-10, persembahan tahun baru 2023 pukul 00.00. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama untuk dapat langsung memberikan persembahan ibadah tahun baru keluarga pukul 00.00 ke gereja agar dapat diwartakan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati pemberian kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya mentari hidup. Yesus segala-galanya mentari hidupku. Sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah aku pergi kepadanya, sandaranku menghiburku, sobatku. Kita nyanyikan ayat yang berikutnya, Yesus segala-galanya setia padamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 18. Demikian tertulis firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara,
demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Nama minggu kita Epifanias. Dan digabung dengan topik minggu kita. Epifanias artinya pernyataan diri Allah. Pernyataan diri Allah. Topik minggu kita adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Penggabungan arti Epifanias dan topik minggu kita bisa kita dapatkan. Kalau Allah mengatakan Dia menyatakan dirinya, Dia menunjukkan dirinya dengan tujuan supaya manusia tahu siapa Dia sebenarnya. Dan kita tahu di dalam penyataan diri Allah sendiri kepada kita, kita tahu, kita imani bahwa Dialah yang menyelamatkan. Sehingga dikatakan dalam topik kita, topik minggu kita, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pernyataan diri Allah supaya orang yang percaya makin melihat kekuatannya. Orang yang percaya semakin melihat
bahwa di dalam kekuatannya disitulah dia menyelamatkan. Dan itu dinyatakan Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Epifanias, penyataan diri Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus, yang memiliki kekuatan dari seluruh kekuatan yang ada di dunia ini, dan di dalam kekuatannya dia yang penuh kasih dan untuk menyelamatkan. Supaya dengan demikian tidak ada satupun kekuatan yang di dunia ini mampu untuk menyelamatkan. Termasuk dalam diri manusia itu sendiri. Mau diingatkan supaya jangan ada satu orang pun manusia dengan kekuatan kemampuan yang ada dalam dirinya itu memperoleh kekuatan bagi dirinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oh, tidak bisa. Sehingga itulah yang kita pahami disebut dengan kristosentris. Bahwa sentralnya adalah Kristus. Dialah yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia ini beserta isinya. Termasuk diri kita secara personal. Dan itulah Injil. Dan itulah pemberitaan dari Rasul Paulus dalam nats kita ini. Baik itu secara personal yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri, baik itu per kelompok, per golongan yang dapat dikategorikan secara duniawi punya power, punya pengaruh, punya kekuatan, tidak bisa untuk menyelamatkan. Apa yang terjadi sehingga hal itu disampaikan hingga pada kita saat ini? Karena ada orang tertentu yang mencoba untuk mengkultuskan dirinya. Ada golongan bahkan kelompok tertentu yang mengkultuskan kelompoknya atau golongannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam nats kita. Yang terjadi perpecahan di tengah umat jemaat Korintus. Ayat 12 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Sehingga efek negatifnya, masing-masing golongan itu mengklaim dirinya paling yang benar. Mengklaim dirinya paling yang ampuh, paling mampu, dan lain sebagainya. Apakah pemberitaan Injil seperti itu? Injil sama dengan Kristus. Apakah Kristus seperti itu? Sehingga dalam nats ini dipertanyakan ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Kristus terbagi-bagi? Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak dapat pungkiri bahwa sejak penciptaan Allah kepada dunia ini tidak sama atau satu jenis.
Dan kita lihat perbedaan ciptaannya. Mulai dari hari pertama hingga ke hari ke-6. Dan pada hari ke-6 dia menciptakan manusia. Dan itu berbeda. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-5. Berbeda. Tiba hari ke-6. Penciptaan kepada manusia. Manusia yang diciptakan Allah sendiri berbeda. Allah menciptakan laki-laki. Yang kita sebut Adam. Tetapi Allah melihat ketidaksempurnaan itu. Sebab standar Allah adalah sempurna. Dia lihat kesendirian laki-laki. Sehingga dia menyempurnakan kehidupan laki-laki itu dengan menciptakan ciptaan yang berbeda. Yaitu perempuan yang kita sebut Hawa. Sehingga di dalam perbedaan yang diciptakan Allah itu laki-laki dan perempuan sempurna adanya. Sehingga kita sebutkan bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Allah. Tetapi Allah tidak menciptakan tembok pemisah atau jurang pemisah di antara perbedaan yang dia ciptakan tersebut. Buktinya apa yang firman Tuhan katakan. Kita mundur kepada ayat 10 disebut demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Unity in diversity. Diversity in unity. Berbeda dalam kesatuan, kesatuan dalam perbedaan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Persoalannya di dalam perbedaan itu siapa yang menciptakan jurang pemisah dan tembok pemisah? Manusia itu sendiri. Hingga organisasi terkecil, persekutuan terkecil, keluarga, suami istri. Berbeda toh? Suami istri dengan anak-anak. Berbeda. Tetapi di dalam perbedaan itu disebutkan itu satu keluarga. Dan bahkan kita katakan keluarga Tuhan. Yang dipersatukan oleh Tuhan. Walaupun berbeda. Tidak bisa ngambil jalan masing-masing. Tetapi harus bersama. Sebab penciptaan Allah kepada manusia walaupun berbeda sekali lagi, tetapi disebut mereka laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah adalah imago Dei dari Allah. Segambar, serupa dengan Allah. Kalau segambar, serupa dengan Allah, itu berarti bukan hanya yang dimaksud dengan segambar sama wajahnya semua. Tetapi ada maksud dan tujuan. Pribadi Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus semuanya dipersatukan. Perbedaan itu harus di dalam Yesus Kristus. Sehingga walaupun berbeda, tidak akan terjadi perpecahan. Karena apa? Karena di dalam diri Yesus Kristus itu adalah dipenuhi dengan kasih.
Kalau ada perpecahan di tengah keluarga, baik hingga ke organisasi yang terbesar, apabila ada dari antara anggota persekutuan itu, ada yang terlalu mengklaim dirinya lebih benar. Yang praktis saja, kalau ada suami yang lebih mengklaim dirinya lebih benar, itu akan cekcok, itu akan terjadi persoalan di tengah keluarga. Tetapi harus bersama, harus mendengar apa yang diutarakan istri, apa yang diutarakan anak. Walaupun dalam menyampaikan pikiran itu berbeda. Tetapi karena satu iman dipersatukan di dalam diri Yesus Kristus, sehingga akan muncul satu kesepakatan yang mau dilakukan secara bersama. Apapun itu. Karena sudah bersama. Bangsa kita, bangsa Indonesia, yang kita banggakan, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Beda suku, beda agama, beda bahasa, beda adat budayanya, tetapi dipersatukan di dalam bahasa Indonesia. Sehingga tercipta negara kesatuan Indonesia yang utuh. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang mengklaim dirinya lebih benar. Kita orang Batak mengatakan, kita orang Batak ini yang lebih benar dari suku yang lain. Itu akan hancur. Itu akan memunculkan persoalan. Itu akan memunculkan perpecahan. Tetapi oleh karena kekuatan iman, walaupun berbeda agama, tetapi sama-sama berpikiran bahwa perlu kebersamaan, perlu kenyamanan, perlu ketentraman. Sehingga mau untuk menyatukan dirinya yang berbeda dengan orang lain, yang beda suku, yang beda adat budaya, beda bahasa, beda agama, dan lain sebagainya. Itulah kekayaan kita. Dan itu kekayaan, ciptaan dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa merasa alergi dan kesalahan besar kalau kita alergi kepada perbedaan. Karena apa? Kita berdasarkan siapa yang menciptakan itu. Tuhan yang menciptakan. Gereja sendiri yang disebut sebagai tubuh Kristus. Berangkat dari kata tubuh. Tubuh kita ini berbeda organ. Sedangkan kepala saja ada beberapa organ. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kuping. Di tubuh kita ada tangan, ada kaki. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang mengklaim dari satu organ tubuh itu. Datang mata, kalau saya tidak ada, gelap semua. Klien tubuh yang lain. Tangan juga sepertinya tidak ada fungsinya. Tidak bisa melihat, tidak bisa untuk tertuju dengan jelas untuk megang sesuatu. Dia tunjukkan kelebihannya. Datang organ yang lain. Seperti itu. Loh, kalau tidak ada tangan, percuma juga. Itu mulut. Tidak bisa untuk menerima makanan. Karena dari tangan. Bisa-bisa ke kerbau. Langsung. Dan juga yang 4 kaki yang di belakang itu. Kalau masing-masing menunjukkan kelebihan dan
keistimewaannya. Tetapi sebagai tubuh Kristus yang berbeda, saling melengkapi, saling mendukung, sehingga tercipta tubuh yang utuh di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah terlihat di dalam perbedaan itu, dan di dalam perbedaan itu Allah menunjukkan kuasanya yang menyelamatkan kepada semua yang berbeda itu. Kitalah itu semua. Kalau kita mengatakan rambut yang sama hitam, beda dulu kalau dipirang-pirangkan ya, tetapi hitam semua. Beda dulu kalau memang sudah beruban jadi putih. Tetapi semuanya berbeda. Karakter berbeda, sifat berbeda, pola pikir berbeda, cara berbeda. Semuanya berbeda. Tetapi kita tidak bisa mengklaim diri kita, sifat karakter kita yang paling benar, perkataan kita yang paling benar, tindakan kita yang paling benar. Belum tentu. Kekurangan perkataan kita, kekurangan perbuatan kita, itu bisa diperbaiki dan menjadi dilengkapi oleh tindakan orang lain buat kita sendiri. Sehingga itu yang kita dapatkan bahwa siklus kehidupan ini saling ketergantungan satu sama yang lain. Juga dari profesi. Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya kita bekerja orang kantoran. Tidak ada yang bekerja di sawah. Mau dari mana kita mendapatkan padi dan juga beras untuk kita makan? Tuhan menciptakan itu. Demikian juga yang kita sebut profesi kita masing-masing. Ada yang memproduksi A, ada yang memproduksi B, ada yang memproduksi C. Tetapi produksi masing-masing ini saling terkait. Di dalam perbedaan itu saling terkait. Sehingga dengan melapangkan dada dan mau untuk saling memberi dan menerima, akhirnya bersatu. Dan itulah kekuatan Injil di dalam diri Yesus Kristus. Dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus itulah power yang luar biasa. Itulah kekuatan yang luar biasa yang kita sebut di dalam nats ini. Yang menyelamatkan. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan. Dia sudah menerima pernyataan diri Allah. Di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita mengucap syukur. Sehingga kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi dalam ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Termasuk kita masing-masing, kita dengan sesama kita. Kita harus saling menghormati, saling menghargai walaupun kita berbeda, tetapi dengan kita mau seia sekata, itulah solusi yang terbaik.
Sehingga kita bisa bersama, kita bisa bersekutu dengan orang lain. Walaupun kita berbeda. Tetapi perbedaan kita, perbedaan diri kita dengan orang lain. Itu dipersatukan di dalam Kristus. Oleh karena kasih-Nya. Kita dapat bersama. Kita dapat menikmati pada saat suka. Kita dapat saling peduli pada saat duka. Itulah kehidupan kita di dalam Kristus, di mana kita saling peduli, saling memperhatikan, saling mengasihi. Walaupun kita berbeda, tanpa mengklaim diri kita lebih unggul, lebih benar. Tetapi keunggulan, kebenaran itu hanya di dalam diri Yesus Kristus. Siapa yang berdiam di dalam diri Yesus Kristus, maka dia akan mendapatkan kebenaran itu. Amin, kita berdoa. Roh-Mu Tuhan yang penuh dalam kehidupan kami, yang menuntun mengarahkan kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup bersama dengan sesama kami walaupun berbeda dalam segala hal, sehingga apa yang Tuhan firmankan, perbedaan kami dengan sesama kami, dengan semuanya, perbedaan juga di dalam diri kami, hati kami, pikiran kami, keinginan kami, tindakan, perbuatan kami, dan semuanya Tuhan. Di dalam diri Tuhan akan satu dalam arti seturut sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Anggiat Batubara, Jack Robinson Simamora, Jimmy Maniar Nadadap, Igor Humbara Nathanael Radot Manorangi Lumbantoruan, Nyonya Pasaribu Adelina Siti Bonur Boru Simorangkir, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dilina Boru Sirait, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan secara keseluruhan, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan mereka semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami meminta dan memohon Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada mereka yang menghadapi persoalan hidup, pergumulan, penderitaan, apapun itu Tuhan Maha Tahu. Kuatkan dan mampukan mereka Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka, walaupun berada menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang menerima berkat karunia dari Tuhan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, mendapatkan pekerjaan, berhasil di dalam pekerjaan,
pangkat, dan juga kedudukan yang semakin baik. Berhasil dalam seluruh pekerjaan, dan anak-anak jemaat-Mu yang menemukan jodohnya, lahirnya anak, dan banyak lagi Tuhan. Berkat-berkat yang luar biasa yang jemaat-Mu terima. Kami turut mengucap syukur kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang ditinggikan, Tuhanlah yang dipermuliakan dalam setiap sukacita mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi. Sekaligus kita mengumpulkan, menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan. Kita akan mengumumkan persembahan, dan biarlah persembahan yang kita berikan boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengangkat pujian dari buku ND nomor 169, Hosi Pangolo. Musik saja memuji Tuhan. Gogoni Mudarmi Papa Armadia. Gogoni Mudarmi Papa Armadia. Kondiran nolui Koko manogua. Dosi pamulu katimu baik maaraku. Mulia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku, semua nyawa juga hidupku, harta milikku, semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.